Kalau kalian kepingin gagang pintu yang cakep, canggih, dan anti mainstream, mungkin ini yang kalian cari. Sebelumnya saya kasih warning di depan, kalau nyarinya handle pintu yang murah meriah, sepertinya bukan yang ini. Karena Onassis K10 Pro adalah produk premium. Tapi setelah saya coba langsung selama 2 bulan, rasanya harga berbanding lurus dengan kualitasnya. Kalau kalian pernah dengar yang namanya Bellucci, itu adalah brand yang sudah lama terkenal untuk produk yang berhubungan dengan pintu dan jendela. Nah, versi yang smart dari Bellucci masuk ke brand Onassis, jadi mereka satu grup. Nah, untuk Onassisnya sendiri saya udah pernah coba beberapa produk smart home-nya. Singkat cerita, seri K10 Pro ini masuk ke seri kelas atas dari handle pintu Onassis. Selain bisa dibuka dengan pin, kartu, sidik jari, seri ini juga sudah terkoneksi internet dan bisa menggunakan aplikasi smart home Onassis. Serunya lagi, dia kompatibel juga dengan ekosistem Tuya, jadi bisa saya gabungkan dengan perangkat-perangkat smart home lainnya di rumah di satu aplikasi, nggak bikin ribet. Fitur andalan K10 Pro ini adalah dia punya kamera dan sebuah layar, jadi punya fungsi yang mirip seperti CCTV. Dengan satu poin andalan, yaitu otomatis memberikan notifikasi dan foto orang atau tamu yang menyentuh gagang pintu langsung ke HP kita dimanapun kita berada. Onassis K10 Pro ini punya slot memory card untuk menyimpan rekaman foto atau video. Tapi kalau penggunaan saya sengaja nggak diisi memory cardnya karena kebutuhannya yang penting tuh dia ngirim notifikasi dan foto tamu yang mencet bel atau nyentuh gagang pintunya. Oh ya, K10 Pro ini punya tombol bel walaupun suaranya nggak nyaring-nyaring amat. Saya bahas poin yang mendasar tapi penting sebagai sebuah gagang pintu. Build quality-nya itu solid banget. Mayoritas bagiannya dari logam yang halus dan kerasa premium kalau disentuh. Terus ada rasa satisfying gitu tiap buka pintu karena putaran gagalnya halus tapi mantap pas diputar. Pokoknya kalau untuk fungsi dasar gagang pintunya nggak diragukan lagi deh. Karena memang merek Bellucci tuh udah terkenal banget sebagai merek gagang pintu yang oke punya. Yang bikin penasaran itu fungsi elektronik smart home-nya. Ini udah saya coba langsung selama 2 bulan dan ternyata fitur sidik jarinya sangat membantu dan reliable. Awalnya memang agak bingung kok dia sering gagal baca sidik jari gitu. Nggak kayak fingerprint scanner yang di HP. Tapi setelah ngerti settingnya akhirnya paham bagaimana cara mengoptimalkan fitur ini. Agak teknis mungkin jadi nanti tutorial setting di video terpisah aja. Yang pasti sekarang saya udah nyaman banget dengan settingan fingerprint scanner yang tanda kutip kaku ini. Karena dia safety banget. Saya set pintu ini untuk 3 orang dan udah beberapa orang lain saya suruh coba buka gitu ya. Sampai saat ini belum sekalipun sensor sidik jarinya salah bukain pintu. Selain dari 3 orang yang sudah saya daftarkan tadi. Jadi puas untuk safety-nya. For your info, fingerprint scannernya untuk seri ini bisa sampai 100 orang. 2 kartu yang diberikan juga bermanfaat banget saat ada saudara yang nginep. Saya kasih pinjam kartu itu aja buat bolak-balik. Jadi nggak perlu orang lain didaftarkan juga sidik jarinya. Terus dihapus lagi gitu kalau udah pulang gitu ya. Nah, desain kartunya ini pun keren. Ini lebih mirip gantungan kunci sih daripada kartu. K10 Pro ini ditenagai oleh baterai 4200 mAh yang bisa di-charge dengan charger HP apa saja, yang penting micro USB. Ketahanan baterainya buat gambaran ya, saya udah pakai 2 bulan, baru pas bikin video review ini aja dia habis. Jadi ada notif bahwa dia low bat gitu ya. Dan saat awal digunakan nggak di-charge dulu, jadi kondisinya pada saat itu tidak dalam kondisi full. Kalau dari full kayaknya bisa tahan 3 bulanan. Nanti mungkin saya bikin long term review aja kali ya. Tulis aja di kolom komentar kalau ada yang penasaran atau pertanyaan lainnya juga boleh. Ini tadi nge-charge penuhnya tuh sekitar 3-4 jam. Ya pokoknya mirip dengan charger HP Android yang nggak fast charging aja kira-kira. Dan pada saat dia lagi di-charge, pintunya tetap bisa dipakai. Jadi saya tahu bakal banyak pertanyaan gimana nanti kalau tiba-tiba habis baterai. Bahaya dong. Ternyata tidak. Kalau dari dalam dia bisa dibuka dan kunci seperti biasa aja karena memang ada tuas manualnya. Nah kalau dari luar kan nggak ada nih. Kita bisa gunakan kunci darurat yang juga dikasih 2. Bentuknya panjang dan terlipat gini. Safety banget karena bakal susah kalaupun ada yang mau coba-coba bikin duplikatnya.
Bahkan ada satu knop extra safety di bagian dalam yang kalaupun di luar katakanlah bisa dibuka gitu ya. Tapi kalau dikunci pakai knop yang paling bawah ini, pintu akan tetap aman. Harga Onassis K10 Pro ini 3,4 juta rupiah. Buat kalian yang ngerasa kemahalan, masih ada banyak tipe lainnya yang lebih murah dan gak kalah canggih. Dan K10 Pro ini adalah tipe yang cocok untuk 2 daun pintu. Kalau pintu kalian yang daunnya cuma 1, bisa coba model lainnya. Cek aja link Onassis official store di deskripsi video ini. Semoga nanti saya bisa coba juga model lainnya. Karena asli, ini termasuk produk yang kita nggak tahu kita butuh sampai nyoba langsung. Pintu pakai fingerprint scanner itu game changer banget sih. Kalau poin yang saya harap diperbaiki adalah kualitas layar yang menurut saya ala kadarnya. Cuma memang ini ada kaitannya dengan efisiensi baterai. Dan satu lagi, andaikan kita bisa pantau kameranya langsung di aplikasi. Kalau saat ini fungsi kameranya hanya ngejepret saat ada orang aja, jadi nggak on demand. Ini mungkin bisa dari software update aja kali ya. Karena kayaknya hardware sudah mendukung. Ya memang pasti ngabisin baterai sih, tapi kalau misalkan dari 3 bulan turun jadi 1 bulan sekali ngecharge masih oke lah. Toh bisa dikasih opsi untuk mematikan fitur ini kalau mau baterainya awet. Satu hal yang pasti, kalau ada yang mau coba sebaiknya hati-hati, jangan sampai kayak saya, karena jadi pengen ganti semua gagang pintu di rumah. Semoga informasinya bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.